بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa gelisah dan sedih, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan bakhil, dan dari lilitan hutang dan kesewenang-wenangan orang. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya melakukan aktivitas bulanan, yaitu merapihkan pakaian yang ada di lemari. Jadi memang sudah rutinitas, biasanya 1 bulan sekali yang ada di lemari itu saya rapihkan kembali, termasuk disetrika ya, walaupun nggak semuanya. Di awal teman-teman bisa lihat ya bagaimana kondisi lemarinya, bagaimana kondisi pakaiannya yang sudah mulai berantakan dan tidak rapi. Maka saya mulai merapihkan kembali isi lemarinya. Aktivitas yang mungkin cukup melelahkan, tapi ini salah satu cara agar lemari kita tetap rapih, pakaian kita tetap rapih ada di lemari. Apalagi saya pakai lemarinya bukan lemari gantung, tapi lemari lipat semuanya. Jadi semua bajunya dilipat, tidak ada yang digantung. Maka tentu harus tetap dijaga kerapihannya. Walaupun mungkin ya nggak bertahan lama juga ya, mungkin 2 pekan sudah mulai berantakan lagi, apalagi baju anak yang kadang anaknya mau ambil sendiri, ambil gitu ya, berantakan lagi. Oke, bicara merapihkan pakaian, nah biasanya identik dengan disetrika. Sedangkan menyetrika adalah salah satu aktivitas yang sangat tidak menyenangkan bagi saya pribadi ya. Jadi nggak tahu kenapa nyetrika itu kegiatan yang paling males banget buat dilakukan dibanding pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tapi kalau pakainya udah kusut ya mau nggak mau ya harus disetrika, karena kita nggak mungkin pakai pakaian yang kusut, apalagi itu pakaian formal, pakaian penting untuk kita keluar rumah, untuk kita beraktivitas di luar rumah. Nah terus gimana nih ya biar nggak males terus nih nyetrika gitu ya. Oke, saya punya beberapa tips buat teman-teman semua, buat bunda-bunda semua yang mungkin bisa bermanfaat ya. Gimana caranya agar kita nggak males buat nyetrika. Yang pertama adalah jangan menunda. Salah satu hal yang menyebabkan kita males nyetrika itu adalah ketika pakaian yang akan kita setrika itu banyak, numpuk. Semakin ditunda, maka pakaian itu akan semakin numpuk dan semakin banyak. Maka kita bakal semakin males buat nyetrika. Jadi kalau ada waktu luang ya usahakan langsung setrika. Habis ambil jemuran, langsung setrika. Gitu ya. Atau misalnya kita agendain malamnya jam 8, jam 9 sebelum tidur, kita setrika. Gitu. Intinya tidak ditunda-tunda. Lalu tips yang kedua adalah setrika pakaian yang penting saja atau yang formal saja. Misalnya kita hanya setrika pakaian untuk kerja atau untuk sekolah atau untuk ke undangan, pokoknya baju-baju formal dan juga penting. Sedangkan untuk baju-baju sehari di rumah, baju sehari-hari di rumah itu tidak perlu kita setrika, jadi bisa kita lipat saja. Nah ini bisa jadi salah satu solusi ya biar kita nggak males nyetrika. Kenapa? Karena kalau kita nyetrikanya hanya baju formal atau baju penting itu tentu tidak banyak kan yang disetrika ya, paling beberapa saja gitu. Dan cara ini adalah cara yang saya terapkan. Jadi kalau misalnya habis cuci baju, kemudian dijemur, lalu nanti diambil jemurannya, langsung saya lipat. Kalau di jemuran itu ada baju formal atau baju penting, ya saya ambil baju formalnya, lalu kemudian disetrika baju formalnya saja. Selebihnya saya lipat langsung dan simpan di lemari. Bagi saya pribadi ini cara yang cukup efektif ya, bisa menghemat tenaga dan menghemat waktu juga.
Itu tips yang kedua ya. Jadi kita hanya setrika pakaian yang formal atau yang penting saja. Selanjutnya, tips yang ketiga adalah buat schedule rutin atau schedule khusus untuk setrika pakaian. Kita bisa buat jadwal khusus untuk setrika pakaian. Bisa setelah ambil jemuran langsung setrika, atau misalnya kita ngejadwalinnya sebelum tidur nih setiap hari, atau 2 hari sekali, atau 3 hari sekali, atau 1 pekan sekali. Yang jelas jadwal rutin ini, jadwal khusus ini harus betul-betul dipatuhi ya dan dilakukan gitu. Jadi ketika kita sudah punya jadwal rutin atau jadwal khusus, maka ya mau tidak mau kita harus melakukannya. Jadi kita setrika pakaian sesuai dengan jadwal yang sudah kita buat. Selanjutnya, tips yang keempat. Ini tips yang paling simpel, yang memudahkan sekali, tidak mengeluarkan tenaga ya. Jadi hemat tenaga, hemat waktu, tapi kita perlu mengeluarkan biaya, yaitu pakai jasa setrika. Entah itu ke tempat khusus jasa setrika, atau misalnya kita manggil orang ke rumah untuk khusus buat nyetrika pakaian kita. Kalau teman-teman ada budget lebih, tidak ada salahnya ya pakai tips yang keempat ini, yaitu jasa setrika, atau misalnya sekalian juga dengan laundry-nya ya. Jadi kita cucinya di laundry itu udah otomatis sama setrikanya gitu. Tips yang keempat. Nah, terakhir tips yang kelima. Tips yang kelima ini, kalau misalnya kita di tips yang pertama jangan menunda, tetap aja males ya, jadi tunda-tunda. Kemudian yang kedua nih, baju formal aja, yang penting aja yang disetrika, tapi tetap aja suka males gitu kan, akhirnya nggak disetrika. Kemudian pakai tips yang ketiga juga nggak bisa, kita nggak bisa punya jadwal khusus, jadi tetap meskipun dijadwalin tetap aja males juga gitu ya misalnya. Atau keempat, pakai tips yang keempat bahkan kita males juga gitu ya, males nganternya atau seperti apa lah, atau mungkin kita tidak ada budget lebih gitu kan ya. Nah, bisa pakai tips yang kelima. Tips yang kelima adalah berdoa. Berdoa agar kita tidak termasuk orang-orang yang malas ya. Malas apa? Malas dalam hal apapun, termasuk salah satunya adalah nyetrika. Apalagi misal malas beribadah ya. Itu jelas kita harus rutin berdoa, rajin berdoa agar kita tidak termasuk orang-orang yang malas. Doanya yang mana? Doanya tadi sudah dibacakan di awal video ya, yang kurang lebih artinya seperti ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa gelisah dan sedih, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan bakhil, dan dari lilitan hutang dan kesewenang-wenangan orang. Doa ini bahkan tidak hanya meminta ya kepada Allah untuk terhindar dari rasa malas, tapi juga dari rasa sedih, dari gelisah, kemudian dari lilitan hutang juga kita meminta perlindungan dari Allah, dijauhkan dari lilitan hutang, kemudian dari sifat pengecut dan juga sifat kikir ya, bakhil gitu. Masya Allah, doanya luar biasa. Biasanya saya baca doa ini itu di Al-Matsurat. Jadi setiap pagi dan petang ya, ada zikir pagi dan petang. Nah, itu biasanya sudah ada termasuk doa ini gitu. Jadi sudah otomatis selalu dibaca karena baca Al-Matsurat tadi gitu. Insya Allah ya, mudah-mudahan ketika kita rutin membaca doa ini, Allah hindarkan kita dari rasa malas, Allah mudahkan kita untuk bisa beraktivitas apapun ya, jadi nggak ada malas-malas lagi, apalagi malas beribadah. Termasuk nih, malas nyetrika, kita jadi rajin gitu ya nyetrikanya. Allah hindarkan dari rasa malas tadi. Nah, itu ya teman-teman, beberapa tips yang bisa dilakukan agar kita tidak malas untuk setrika pakaian. Oh ya, tips ini berlaku untuk ibu-ibu rumah tangga yang memang di rumahnya tidak ada ART. Kalau yang di rumahnya sudah ada ART dan memang setrikanya sama ART, ya alhamdulillah ya, ada yang bantu, bisa terbantu. Ya teman-teman, semoga bermanfaat tipsnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.